Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya mengajar di Sekolah Min 3 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Dato Karama Palu tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 4 dengan tema peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Kamis 30 November 2023. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada ketua kelasnya disiapkan dulu sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yes. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Nanti pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak akan memeriksa dulu kerapiannya atau kebersihannya. Apakah semuanya sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan semuanya? Iya. Nah, tentunya dikasih masuk, yang mau dikasih masuk silakan. Kursinya dirapikan, diperiksa. Sudah rapi semua? Alhamdulillah sudah rapi semua ya. Oke anak-anak semuanya, Bapak akan absen dulu hari ini supaya Bapak tahu siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Didengarkan namanya, Bapak akan sebutkan satu-satu. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Afika, sakit. Kenapa? Demam. Nah, kalau ada teman sakit, silakan diizinkan ya. Terus Adia Astiladila, Hadir, Pak. Geisa Arneta Putri. Hadir, Pak. Jadi satu orang tidak hadir Iya, Pak. karena sakit demam. Iya. Ya, kalau ada teman yang sakitnya, tolong didoakan supaya teman kita dapat berkumpul bersama kita lagi di sekolah ini ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita berdoa dulu. Saya mohon kepada ketua kelasnya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya mulai berdoa. Silakan.
jurusan kita pada hari ini dan mengundangkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya Bapak akan membawakan materi hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak ingin mengulang dan ini menanyakan materi minggu yang lalu. Siapa tahu anak-anakku semuanya masih mengingatnya atau sudah lupa. Jadi saya ingin menanyakan materi minggu yang lalu. Apa-apa saja materi kita minggu yang lalu. Masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Masih ada yang ingat? Yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Wasallam. Dan itu pelajaran kita minggu yang lalu. Oke anak-anakku semuanya, Bapak ingin menanyakan apa yang kita pelajari minggu yang lalu, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi itulah Isra Mi'raj ya nak. Jadi diperjalankannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Madinah, dilanjutkan ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha di mana? Jadi harus diingat. Jadi itulah Isra Mi'raj. Jadi siapa lagi yang tahu apa itu Isra? Saya Pak. Yang tahu? Saya Pak. Ya silakan. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ya, jadi itulah Isra. Selanjutnya ada yang tahu Mi'rajnya? Saya Pak. Ya silakan. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7 lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi harus diingat ya nak, perbedaannya antara Isra dengan Mi'raj yaitu kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina. Jadi itu Isra. Kalau Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha di malam. Nah, masyarakat sudah paham semua ya pembelajaran minggu yang lalu. Oke, kalau begitu Bapak masuk di inti materi kita pada hari ini, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Bapak lanjut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, yang pertama adalah dapat menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus yang kedua, dapat menganalisis latar belakang perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Terus yang ketiga, dapat mengetahui kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anakku, ada 3 macam peristiwa Isra Mi'raj yang harus kita ketahui. Yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Terus yang ketiga, kejadian dalam Isra
pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan masuk di pembelajaran pertama, yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, coba dilihat kemarin dulu. Ini ada sebuah gambar yang Bapak tampilkan. Tolong diperhatikan anakku, gambar apakah ini? Ini ada gambar di sebelah kanan, ada gambar di sebelah kiri. Nah, inilah gambar yang Bapak tampilkan. Coba ditebak gambar apakah ini? Ini yang satu lagi? Masjidil Haram, atau disebut juga? Bukan. Kalau ini? Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Nah, jadi inilah gambar yang Bapak tampilkan. Jadi nanti disinilah Nabi Muhammad SAW akan memulai pertama kali perjalanannya melaksanakan Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 2021. Jadi harus ingat. Nanti kalau ada yang ditanyakan, orang ditanya harus ingat apa itu, tanggal berapakah itu Isra Mi'raj dilaksanakan, dan tahu berapakah itu Isra Mi'raj dilaksanakan. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di hati dekat Ka'bah. Kenapa Nabi Muhammad SAW bisa berada? Ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad SAW disebutkan karena kehilangan dua sosok orang yang sangat dicintainya. Nah, siapa yang tahu orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW yang meninggal? Siapa? Namanya yang pertama, siapa namanya? Abu Thalib. Jadi yang pertama pamannya meninggal Abu Thalib. Terus yang kedua siapa yang meninggal? Istrinya. Namanya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi itulah dua sosok yang sangat dicintai Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW pada itu di Isra Mi'raj. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dada Rasulullah pada waktu itu. Kemudian Malaikat Jibril membersihkan dada Rasulullah SAW dengan menggunakan air apa? Air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasuki hikmah dan lima yang telah disiapkan dan berjalan lunas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengenai Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Buraq itu apa? Kuda yang menyerupai, ya. Jadi Buraq itu hewan yang berbentuk kuda menyerupai apa? Kuda, tapi dia punya sayap yang diambil langsung dari surga oleh malaikat Jibril. Nah, Buraq ini juga kecepatannya melebihi pesawat, karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini hanya dilakukan satu malam saja. Nah, makanya Buraq ini kecepatannya sama dengan kilat, ya. Jadi harus dipahami itu. Oke, selanjutnya dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW melewati beberapa tempat. Nah, di antaranya coba diperhatikan ke sini. Yang pertama
Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berhenti di Madinah melaksanakan sholat 2 rakaat yang merupakan tempat Nabi Muhammad SAW nanti hijrah. Terus yang kedua, Tursina. Coba lihat gambar di atas, Tursina. Nah, ini tempat yang kedua. Nabi Muhammad SAW berhenti di Tursina melaksanakan salat 2 rakaat, merupakan tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat 2 rakaat di Baitullah yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad SAW singgah di Masjidil Aqsa melaksanakan sholat 2 rakaat bersama Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi harus diketahui di manakah tempat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu singgah. Jadi kalau nanti ada yang bertanya di manakah Nabi Muhammad SAW singgah pada waktu melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka boleh kita menjawab di Madinah, apalagi Tursina, Baitullah, dan Al-Aqsa. Sampai di sini sudah dipaham? Kalau begitu Bapak lanjut. Kita masuk bagian kedua, yaitu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Nah, perhatikan ke sini. Ini Bapak lagi tampilkan juga suatu gambar. Gambar apakah ini? Yaitu yang pertama, Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina. Terus yang kedua, Sidratul Muntaha. Jadi ini hanya seperti biasanya, bukan Sidratul Muntaha yang sebenarnya. Jadi ini hanya Bapak menampilkan hanya sebuah gambar, hanya untuk melihat anak semua supaya pengetahuannya bisa berkembang ya. Nah, inilah gambaran Sidratul Muntaha. Jadi yang kedua ini nanti di sinilah Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha. Oke, Bapak lanjut, kita lanjut lagi. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Aqsa dari Masjid Aqsa Yerusalem Palestina, terus ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha di malam hari. Nah, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa langit, dari langit 1 sampai langit ke-7. Di langit 1 itu Nabi Muhammad SAW akan bertemu beberapa nabi, mulai dari langit pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Jadi setiap langit itu Nabi Muhammad SAW akan bertemu beberapa nabi.
Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada hitam, dan di sebelah kirinya ada hitam. Setiap Nabi Adam alaihissalam menghadap di sebelah kanan, maka tertawalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi setiap Nabi Adam menghadap ke sebelah kiri, maka Nabi Adam akan menangis. Nah, makna yang dapat diambil pada kesimpulan pada materi ini yaitu setiap Nabi Adam melihat ke kanan, maka Nabi Adam akan melihat cucu-cucu mereka yang masuk surga, sehingga Nabi Adam tertawa. Tapi setiap Nabi Adam alaihissalam melihat ke kiri, maka Nabi Adam akan menangis karena melihat cucu-cucunya masuk ke dalam neraka. Nah, itulah yang pertama dilihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Yahya dan Nabi Isa memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keselamatan dalam perjalanannya. Terus di langit ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, inilah Nabi yang paling gagah di dunia. Nah, inilah Nabi yang paling gagah di dunia. Nabi Yusuf mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan kepada Nabi dan mendoakan keselamatannya dalam perjalanan. Terus yang keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terus di langit kelima, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keselamatannya dalam perjalanan. Terus di langit keenam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, inilah Nabi nanti disuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholat 50 kali sehari semalam. Terus yang terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2
Dua sungai ada di dalam dan dua sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, dua sungai yang ada di dalam itu merupakan sungai dari surga. Dua sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Efrat. Jadi ingat ya, dari sungai Nil dan Efrat itu merupakan dari surga langsung, ya. Oke, selanjutnya dapat lanjut. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima sholat 50 kali sehari semalam. Jadi yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa menganjurkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin sholat 50 kali saat semalam itu dapat dilaksanakan oleh hamba-hamba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembalilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi sholat 50 kali semalam itu menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, itulah kewajiban yang akan kita laksanakan setiap hari, yaitu 5 kali sehari semalam. Yaitu yang pertama adalah Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, sudah cukup 5. Nah, itulah yang setiap hari akan kita laksanakan. Jadi bagi umat Islam, kalau tidak melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, maka dia termasuk orang-orang yang kafir dan musyrik. Anak-anakku, sampai di sini sudah dipahami penjelasan apa? Dan begitu kita lanjut lagi ketiga, yaitu kejadian dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. Di antaranya yang pertama, apa yang pertama? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Makanya tinggi besar, apalagi dengan wajah yang senang dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasih kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Jadi anak-anak semuanya perbaiki sholatnya ya.
Karena kalau kita sudah meninggal dan masuk neraka, tidak ada ampunan lagi. Banyak di sana mau kembali ke dunia, tapi sudah tidak bisa kembali lagi. Maka anak semuanya, ini gambaran diperlihatkan supaya kita semua bisa melaksanakan kebaikan dan sholat di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Terus yang kedua, kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuangnya, sedangkan daging yang busuk itu diambilnya. Nah, kejadian ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia sering melakukan zina atau mengambil istri orang atau mengambil suami orang. Terus kejadian-kejadian yang ketiga yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong, lidah itu tersambung kembali dan dipotong lagi. Demikian terus menerus, tiada henti-hentinya. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Ini menggambarkan orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Terus yang terakhir, kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan, duduk pun susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba dan harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Sampai di sini anak-anakku sudah dipaham penjelasannya Bapak? Sudah? Sudah dipaham? Nah, kalau sudah dipaham, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mohon kepada anak-anakku semuanya, siapa yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya siapa? Ya, silakan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal dan hari berapa, Pak? Ya, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, jadi harus diingat, seperti pertanyaan Tuhan kalian ini harus diingat ya. Jadi terjadinya Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mendampingi Rasulullah SAW pada waktu melaksanakan Isra Mi'raj? Ya, seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan di atas,
sudah saya ulang-ulang ucapkan nama malaikat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malaikat Jibril. Ya, sudah dipahami Pak? Sudah dipaham? Ya, berarti malaikat Jibril. Ya, sudah dipaham semuanya. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Ya, sudah dipaham semuanya? Ya, alhamdulillah, berarti anakku sudah paham semuanya. Kalau begitu, Bapak akan memberikan tugas hari ini. Tugasnya hari ini kita bagi kelompok dulu, ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini yang di tengah, terus kelompok 3 ini, ya. Dipahami sama kelompoknya? Ya, nanti kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugasnya Bapak sudah tampilkan di atas. Saya sudah tampilkan di atas. Kelompok 1 yaitu buatlah dan tulislah cerita tentang perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara berkelompok. Kemudian silakan dibaca perwakilannya di depan kelas. Terus yang kelompok kedua, coba diperhatikan di atas juga. Buatlah dan tuliskanlah cerita tentang perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha secara berkelompok. Kemudian saya minta perwakilannya juga tampil di depan. Terus kelompok ketiga, diperhatikan, buatlah dan tulislah cerita tentang kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj secara berkelompok. Kemudian bicaralah di depan kelas atau dipaparkan di depan kelas. Dipaham semua tugas-tugasnya? Kalau sudah dipaham, Bapak akan bagi lembar kerja peserta didik, ya? Iya, Pak. Ya, sekarang Bapak akan bagi dulu, mulai dari kelompok 1. Nah, ini kelompok 1, saya bagikan di KPD-nya. Silakan. Ini kelompok 2, lembar kerja peserta didiknya. Terus kelompok 3, silakan. Ya, sekarang Bapak sudah bagi LKPD-nya dan Bapak minta dikerjakan secara kelompok, jadi berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi sebentar, kalau sudah dikerjakan dan sudah berdiskusi sama teman-temannya, maka silakan memilih perwakilannya masing-masing dalam satu kelompok itu untuk tampil di depan, baru dibacakan hasil pekerjaan kalian. Silakan dikerjakan. Ya, kelompok 3, silakan dikerjakannya seperti penjelasan Bapak tadi. Ada 3 tahapan itu. Sama ini kelompok 2 juga, saya Bapak sudah jelaskan tadi. Ada 3 tahapan yang Bapak sudah jelaskan. Dan kalian sudah mengerti tadi. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 juga, silakan nak dikerjakan.
Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, saya minta perwakilannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ke depan. Silakan. Perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan untuk membacakan tugas-tugasnya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 1431 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di hati desa dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membawa darahnya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air zam-zam. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di malam hari Masjidil Aqsa naik ke langit. Di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diskusi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 3. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kerjasama kami dari kelompok 3 saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang kejadian dalam Isra Mi'raj yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat yang jadi neraka badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai jelas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Nabi Muhammad SAW dan orang yang berlawa darinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus dulu. Nah, itulah perbedaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, itu semua sudah bisa mempresentasikan pekerjaan kalian di depan kelas. Berarti anak-anak semua ini sudah paham semua materi yang Bapak jelaskan pada hari ini ya. Jadi selanjutnya Bapak akan menjelaskan pelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini tentang Isra Mi'raj
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pelajaran dapat diambil yang pertama adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah. Terus yang kedua, salat adalah kewajiban. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, sholat waktu itu harus dilaksanakan. Jangan ada yang tidak dilaksanakan. Satu saja tidak dilaksanakan, maka termasuk kita orang-orang yang kafir dan musyrik. Terus yang ketiga, kita bahas dalam beribadah. Jadi kalau beribadah, kita harus selalu bersabar dan sabar. Jangan sekali-kali mengkutu atau marah-marah, karena sholat itu merupakan ibadah. Terus yang ketiga, keempat, cita-cita Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Terus yang terakhir, bersyukur atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Ya, anak semuanya, itu sedikit tambahan yang Bapak bisa jelaskan. Dan anak-anak semua, silakan ditingkatkan belajarnya di rumah. Dan terutama tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Bapak memulai pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.